Kalau orang-orang zaman sekarang kan, pakai hijab itu sangat mengekang ekspresi perempuan gitu kan ya. Padahal itu dalam rangka untuk menjaga seorang perempuan, karena memang perempuan itu kalau kata Rasulullah, ujian terberat, tidak ada ujian terberat bagi laki-laki selain wanita gitu. Jadi wanita itu memang diturunkan untuk menjadi ujian terberat bagi laki-laki gitu. Siapa sih yang harus saya hormati gitu kan ya Rasulullah? Kata Rasul, yang harus dihormati adalah ibumu. Kemudian siapa lagi? Ibumu sampai 3 kali, baru ayahmu gitu kan. Jadi betapa mulianya seorang ibu sampai didahulukan 3 kali baru bapaknya gitu. Itu adalah kemuliaan yang diberikan bagi seorang ibu. Dan salah satu hikmahnya berhijab itu adalah kita akan merasa akan menjaga akhlak kita. Jadi kita akan merasa, aduh saya udah berhijab, maka saya harus berbuat lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, kita melakukan amal solih, kita beribadah kepada Allah, terus ngurang-ngurangin dosa, iman kita akan bertambah terus gitu ya. Dengan bertambahnya keimanan, hati kita semakin bersih, hati kita semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari perbuatan yang menjatuhkan harga diri kita, dan Allah menjaga kemuliaan kita, menjaga aib-aib kita gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama kita di Vertizon Podcast. Alhamdulillah pada sore hari ini ada kajian muslimah nih bersama Muslimah Bergerak di podcastnya Vertizon. Jadi insya Allah nanti kita bakalan mengkaji ilmu tentang gimana seorang wanita itu memiliki izah. Apa sih izah? Nah, jadi insya Allah nanti setengah jam ke depan, mungkin bisa lebih, kita bakalan menggali ilmunya bersama Ustazah kita tercinta, Ustazah Dina Qoyimah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, fresh ya Ustazah. Iya, fresh banget. Fresh ya, sebenarnya enggak juga. Enggak juga, tapi Masya Allah. Nah, kalau siang-siang kan waktunya waktunya tidur gitu ya, waktu ngantuk-ngantuknya. Tapi insya Allah dalam rangka kita sharing bareng-bareng di Muslimah Bergerak ini, ya insya Allah semangatnya ada gitu. Masya Allah. Jadi tema kita pada sore hari ini itu akan membahas tentang diri muslimah, jagalah izah dan ifahmu gitu. Dan banyak banget nih teman-teman yang tanya, Mbak, izah itu apa sih? Itu nama orang atau apa gitu Ustazah? Ya, nama orang benar. Atau ifah itu apa kayak gitu. Nah, jadi teman-teman tetap di channel ini untuk bisa kita belajar bareng apa sih yang disebut dengan izah, bagaimana sifatnya, bagaimana kita sebagai muslimah agar bisa lebih bermartabat seperti itu. Langsung aja ya Ustazah. Oke. Monggo Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya, teman-teman muslimah, ya akhwat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya diamanahkan untuk sharing oleh Mbak Fia. Perkenalkan, ini Mbak Fia loh. Iya, tadi belum perkenalan. Ini Mbak Fia sebagai hostnya. Sharing aja karena kita semua masih belajar ya di sini sebagai seorang muslimah gitu. Oke, tadi ngomong-ngomong tentang izah dan ifah sebagai judulnya ya. Apa sih judulnya? Izah dan Dir ifah. Muslimah, jagalah izah dan ifahmu. Oke, sebenarnya izah dan ifah itu apa ya gitu. Itu, saya punya teman namanya Ifatus Saadah gitu ya. Jadi apakah ada nama, dia? Jadi ada nama. Terus izah juga ada gitu. Masya Allah. Jadi emang dijadikan nama karena memang maknanya adalah sesuatu yang berharga gitu ya. Izzah itu apa? Izzah itu artinya adalah kemuliaan. Jadi sama seperti akar katanya sama seperti aziz ya, al-aziz, mulia, yang maha mulia. Kemudian ya izzah itu juga sama, izzat, apalagi sih izzat juga dari kata izzah itu ya. Yang biasanya mengartikan ya dengan arti kemuliaan itu ya iz itu. Sebenarnya iz ya, ada arti kata dasarnya itu adalah iz. Kemudian kita sering menyebut Allah Azza wa Jalla juga ya, sebagai Allah yang maha mulia begitu. Kemudian ifah itu apa? Memang agak berbeda dengan izzah. Jadi kita sering menyebut jaga dong ifahnya, jaga dong izzahnya gitu ya. Padahal kita nggak tahu artinya apa gitu ya. Sebenarnya sih ya agak berbeda gitu. Kalau ifah itu artinya menahan secara bahasa.
Jadi menahan dari apa? Menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, gitu, yang diharamkan oleh Allah. Ada juga yang mengartikan iffah itu adalah menahan diri dari perbuatan yang minta-minta misalnya gitu. Jadi perbuatan-perbuatan yang buruk lah intinya ya, gitu. Akar katanya sama dengan afifah, kemudian afif gitu ya. Jadi kalau ada orang yang namanya afifah ya sama artinya iffah juga gitu. Maksudnya akar katanya sama dari kata menahan tadi, menahan diri. Jadi yang namanya seorang muslimah itu harus bisa menjaga kemuliaan dirinya atau kehormatan dirinya. Sebenarnya kalau secara bahasa teman-teman cari di kamus, izzah iffah itu ya sama-sama kehormatan juga gitu, karena memang berhubungan dengan kehormatan, kemuliaan diri. Jadi seorang muslimah harus bisa menjaga kehormatan dirinya, kemuliaan dirinya, dan harus bisa menahan diri dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kehormatan juga, menjaga harga dirinya gitu. Masya Allah ya Ustazah, sebegitunya Islam itu menjaga kita. Betul, gitu kan ya. Sangat mulia seorang muslimah itu di dalam, seorang wanita ya dalam Islam. Masya Allah. Jadi seperti apa sih Islam itu bentuk-bentuknya gitu Ustazah dalam memuliakan seorang wanita? Oh iya, teman-teman, seorang wanita itu kalau saya bilang mulianya seperti apa, mulianya itu dari menjadi apapun itu adalah mulia ya seorang wanita. Wanita seorang diri itu sudah dimuliakan. Dengan apa? Allah memerintahkan menutup dirinya ya. Menutup diri itu dalam rangka apa sih? Biar kayak ibaratnya biar tidak diganggu. Ya betul, bisa juga. Jadi menjaga diri. Kalau orang-orang zaman sekarang kan, pakai hijab itu sangat mengekang ekspresi perempuan gitu kan ya. Padahal itu dalam rangka untuk menjaga seorang perempuan, karena memang perempuan itu kalau kata Rasulullah, ujian terberat, tidak ada ujian terberat bagi laki-laki selain wanita gitu. Jadi wanita itu memang diturunkan untuk menjadi ujian terberat bagi laki-laki gitu. Jadi perintah untuk menjaga dirinya dengan menutupkan auratnya itu adalah sebuah penjagaan, sebuah cara Allah untuk memuliakan seorang wanita gitu, yaitu dengan menjaga atau menutup dirinya. Kemudian perintah untuk menjaga pandangan ini sebenarnya bukan cuma buat perempuan ya, laki-laki juga diperintahkan untuk menjaga pandangannya gitu. Nah, jadi sebagai seorang pribadi gitu ya, yang belum berpasangan ya, para jomblo gitu, itu sudah diberikan sudah diberikan kemuliaan di situ gitu ya. Kemudian ketika dia sudah menikah, maka ada kemuliaan lagi tuh ya, ada satu hal yang penghormatan ya, bentuk penghormatan Islam gitu ya, penghormatan Allah terhadap wanita itu adalah ketika ingin menikah, maka harus ditebus ya bahasa ininya, dalam tanda kutip, ditebus dengan mahar gitu. Tanpa mahar, emang laki-laki ada nggak maharnya? Buat laki-laki enggak. Cuma perempuan aja yang diberikan kemuliaan berupa mahar. Jadi kalau misalnya mau nikahin perempuan nih, harus ada maharnya gitu. Itu sebuah sebuah kewajiban ya. Dan mahar ini termasuk rukun ya. Mahar ini termasuk rukun. Jadi harus ada maharnya. Kemudian setelah dia sudah punya jadi istri, kemudian kehormatan yang lain ya, pemuliaannya atau penghormatan bagi wanita yang lain gitu ya, ketika dia sudah menjadi istri adalah salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, laki-laki yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya gitu kan. Dan yang paling baik bagi keluarganya itu adalah saya gitu kata Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah contoh yang paling baik gitu ya. Karena beliau adalah orang yang paling baik bagi keluarganya gitu. Maka keluarga ini termasuk istri. Jadi seorang suami itu harus berbuat baik kepada istrinya, kepada anak-anaknya gitu. Kemudian dalam Al-Quran disebutkan juga tentang ketika istri dilarang mempusakai wanita secara paksa gitu kan. Kemudian tidak boleh mengambil sebagian yang sudah diberikan kepada istri, ya mahar itu tidak boleh diambil lagi gitu kan, kecuali ketika seorang istri melakukan perbuatan yang keji. Kemudian ketika seorang istri mempunyai akhlak yang buruk gitu ya, maka diperintahkan dalam Al-Quran itu para suami disuruh sabar dulu gitu ya. Ketika punya akhlak yang buruk disuruh sabar. Jadi bahkan sampai kalau seorang perempuan itu melakukan nusyuz ya, pembangkangan terhadap laki-laki, itu ada proses-prosesnya gitu ya. Jadi nggak boleh ujuk-ujuk langsung diceraikan gitu. Jadi ada proses untuk mengislah atau memperbaiki akhlak
seorang wanita gitu. Jadi ketika dia sudah menjadi seorang istri, maka ada penghormatan juga gitu ya. Itu adalah sebuah kemuliaan ketika dia sudah menjadi istri. Kewajiban seorang laki-laki untuk menjaga istrinya gitu kan. Lah luar biasa deh. Kalau misalnya jadi istri, ketika sebelum menjadi istri dan setelah menjadi istri itu penghormatannya bertambah gitu ya. Kemudian menjadi ibu nambah lagi nih, menjadi sebuah kehormatan lagi gitu ya, menjadi seorang ibu. Dan ini luar biasa gitu ya. Kalau teman-teman baca surat Al-Ahqaf, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra dan seterusnya. Di situ disebutkan harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi kemudian yang diceritakan tentang kebaikan, kenapa sih harus berbuat baik gitu ya? Itu cuma perannya si ibu. Ya, wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha. Jadi di situ diceritakan tentang bagaimana seorang ibu hamil, kemudian melahirkan, kemudian menyusuinya gitu kan. Itu di situ diceritakan. Tapi laki-laki disebutkan atau tidak? Tidak ya. Tidak. Jadi hanya perempuan saja yang disebutkan perannya. Padahal di situ disuruh untuk berbuat baik kepada keduanya gitu. Tapi yang diceritakan hanya sisi perempuan karena memang seorang ibu itu luar biasa ya, sangat mulia gitu. Tadi ada suara apa ceras. Nah, apa namanya? Dan ada di surat Luqman juga ya tentang ayat itu, tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Tapi memang tetap yang diceritakan di situ juga adalah perannya seorang ibu. Lalu hadis Rasulullah juga menyebutkan bahwa ketika ada yang bertanya, siapa sih yang harus saya hormati gitu kan ya Rasulullah, kata Rasul yang harus dihormati adalah ibumu, kemudian siapa lagi, ibumu sampai 3 kali, baru ayahmu gitu kan. Jadi betapa mulianya seorang ibu sampai didahulukan 3 kali baru bapaknya gitu. Itu adalah kemuliaan yang diberikan bagi seorang ibu. Jadi seorang perempuan yang menjadi saudara perempuan dan anak perempuan itu juga diberikan kemuliaan. Hadisnya itu ketika Rasulullah bersabda, apabila kamu menjaga saudara perempuan dan anak perempuanmu gitu kan, tiga saudara perempuan dan 3 anak perempuan gitu, maka akan ditutup tirai. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki nih menjaga saudara perempuannya dan 3 saudara perempuannya dan 3 anak perempuannya, maka ditutup tirai tuh buat dia gitu ya, antara dia dengan api neraka. Jadi benar-benar yang gimana sih kalau baca hadis itu, berarti kamu tuh wajib untuk menjaga anak perempuanmu dan saudara perempuanmu, wajib. Kalau kamu mau tidak tersentuh api neraka, maka harus menjaga adik perempuan dan saudara perempuan dan anak perempuanmu gitu. Ya luar biasa ya. Iya, Masya Allah. Jadi sangat mulia kan, sangat mulia gitu kedudukannya seorang perempuan di mata Islam gitu. Masya Allah, dan sangat berharga banget. Jadi teman-teman semua di sana jangan pernah insecure gitu kan sama dirinya sendiri, kayak aku nggak berharga ya Allah kayak gitu kan. Waduh, betapa Allah sudah memuliakannya gitu kan. Gitu, iya. Kalau seumpamanya ayat itu pun Ustazah diterapkan oleh banyak laki-laki, wah luar biasa deh. Insya Allah tidak ada yang namanya pelecehan seksual di dunia ini. Dan tidak perlu ada undang-undang yang lain kan. Betul. Dan sudah merujuk di situ, Masya Allah. Dan kadang ini Ustazah, dalam Al-Quran kan tadi udah jelas dari hadis, Al-Quran itu udah jelas banget Allah itu sangat memuliakan wanita. Dan sampai Allah aja mewajibkan laki-laki untuk menjaga kayak gitu kan, kayak seumpamanya bapaknya ataupun saudaranya seperti itu. Nah, tapi kadang juga wanita itu sendiri yang tidak tahu kalau mereka itu adalah sangat berharga, jadi seperti itu. Jadi malah mereka yang tidak bisa menjaga dirinya. Betul. Nah, gimana nih buat teman-teman semua yang ada di luar sana, gimana sih caranya kita wanita untuk bisa menjaga kemuliaan kita ini? Oke. Jadi memang kalau kita merasa tidak ada yang memuliakan kita, maka satu-satunya orang yang bisa memuliakan kita ya kita sendiri, ya nggak sih? Ya, di saat kita merasa aduh tidak ada yang menjagaku karena misal sendirian gitu ya, tidak ada yang menghormatiku karena sering disakiti gitu ya, ya satu-satunya orang yang bisa menghormati dan menjaga kemuliaan diri kita ya kita sendiri gitu ya. Selain Allah, tentu Allah itu memang sudah pasti gitu ya akan memuliakan hamba-hambanya gitu. Maka kalau misalnya kita sudah membuka barrier penjagaan diri kita, artinya kita sudah tidak menghormati diri kita sendiri gitu ya, maka ya jangan menyalahkan orang lain ketika orang lain juga akhirnya menjatuhkan harga diri kita gitu. Jadi kalau misalnya kita kan
jilbab menutup aurat itu kan wajib ya. Kita seorang muslimah gitu ya, pasti tahu, kita semua ya para muslimah gitu, pasti tahu bahwa itu adalah wajib ya, walaupun ada sih yang tidak tidak mendapatkan informasi tersebut gitu ya. Kita tahu gitu bahwa yang namanya menutup aurat itu wajib. Kemudian kita membukanya. Karena apa ya? Karena banyaklah halnya, karena imannya yang kurang, karena tidak percaya atau tidak percaya diri, atau misalnya ya lingkungan yang mempengaruhi gitu, banyak hal. Nah, ketika kita sudah membuka diri kita, atau menjatuhkan harga diri kita sendiri gitu ya. Gini deh, kalau saya tuh kalau ngomongin hijab yang saya contohkan itu ya, saya misalkan itu misal gini, kita punya rumah, kan kita pasti kalau malam pengennya kita kunci gitu kan ya, takut ada orang masuk. Apalagi kamar ya nggak sih? Iya. Kamar pokoknya benar-benar privasi banget deh. Kalau misalnya ada kelihatan orang teman datang terus dia malah live di kamar gitu kan, kayak aduh malu nggak sih ada kelihatan apa gitu kan. Nah, kita tuh ibarat kalau misalnya kita membuka diri kita gitu ya, membuka aurat kita, itu ibarat kita tuh kayak bukain aja kamar kita gitu. Itu kan privasi kita ya di dalamnya. Udah bukain aja, terserah siapa aja yang mau masuk boleh gitu. Jadi padahal itu ada aib kita di dalam kamar gitu ya. Seperti diri kita gitu, kalau misalnya kita udah mulai membuka aurat kita, maka aib kita akan dilihat oleh orang lain. Dan salah satu hikmahnya berhijab itu adalah kita akan merasa akan menjaga akhlak kita. Jadi kita akan merasa, aduh saya udah berhijab, maka saya harus berbuat lebih baik lagi gitu. Nah itu mengapa kalau misalnya orang membuka hijabnya gitu ya, bisa ada kemungkinan gitu ya, akhlak dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Karena ini mohon maaf jangan ada yang marah ya. Karena dia sudah tidak menjaga dirinya dengan sesuatu gitu ya. Auratnya tidak tertutup, maka ya orang lain akan dengan tanpa permisi masuk ke dalam privasi kita gitu. Ini kan aurat segala macam di dalam ini kan privasi ya, yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh orang lain gitu. Jadi sekarang emang masanya orang-orang buka-bukaan, masa-masanya ya para muslimah mengakunya Islam gitu kan, tapi ya saya sangat toleran ya, siapa yang nggak mau berhijab ya itu adalah ekspresi dirinya gitu kan, terserah dia mau bebas melakukan apapun terhadap tubuhnya sendiri gitu kan. Ya tidak begitu, kita sebagai umat yang beragama, terutama agama Islam, diperintahkan untuk menutup aurat, ya berarti kita harus mengikuti, pasti ada hikmah itu di dalamnya gitu. Terus gimana nih biar kemuliaan kita terjaga, itu kan pertanyaannya ya sebenarnya. Gimana nih biar kita menjaga kemuliaan kita? Pertama memang harus meningkatkan keimanan, karena yang namanya keimanan gitu ya, ketika kita berbuat baik maka keimanan kita bertambah. Ketika kita berbuat dosa maka keimanan kita berkurang, kan gitu. Jadi kalau misalnya kita berbuat baik, kita melakukan amal solih, kita beribadah kepada Allah, terus ngurang-ngurangin dosa, iman kita akan bertambah terus gitu ya. Dengan bertambahnya keimanan, hati kita semakin bersih, hati kita semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan menjaga kita. Allah menjaga kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari perbuatan yang menjatuhkan harga diri kita, dan Allah menjaga kemuliaan kita, menjaga aib-aib kita gitu. Nah, jadi semuanya gitu ya, para muslimah yang dirahmati Allah, kita selain meningkatkan keimanan kita, maka kita harus menjaga lingkungan kita juga. Ada yang suka ada yang nanya, gimana sih caranya kita tetap istiqomah berada di lingkungan yang gak baik gitu ya misalnya. Ya berarti caranya adalah mencari lingkungan yang baik. Karena nggak mungkin orang Rasulullah aja hijrah kan ya, untuk mempertahankan keimanan kan Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka kita juga harus mencari lingkungan yang baik. Setidaknya walaupun kita tetap berada di lingkungan yang tadi katanya buruk, kita tetap bisa mencas iman kita dengan berkumpul dengan orang-orang yang solih, kan seperti itu ya. Kayak Tombo Ati berkumpul dengan orang-orang saleh gitu ya. Jadi dua cara sebenarnya banyak banget ya cara untuk memuliakan diri sendiri, tapi yang paling penting adalah dengan meningkatkan keimanan terus agar dekat sama Allah. Kemudian yang kedua menjaga lingkungan kita agar tetap berada dalam lingkungan orang-orang yang soleh gitu. Masya Allah. Biar ada yang ngingetin gitu ya Ustazah. Betul sekali. Soalnya kan kalau sumpamanya kebablasan gak ada yang ngikutin, remblong. Remblong. Ya, gak ada yang ngerem. Iya, gak ada yang ngerem. Nah, dan untuk menjaga kehormatan seorang wanita pun identik dengan
adanya rasa malu pada Betul. wanita itu sendiri gitu kan Ustazah. Betul. Nah, gimana sih bagi seorang muslimah, kan tadi Ustazah juga bilang muslimah wanita pun disuruh untuk kayak menjaga pandangan seperti itu kan, untuk menjaga izahnya. Nah, buat temen-temen nih, ya apalagi yang millennials yang ibaratnya setiap hari pakai medsos kayak gitu kan. Nah, itu gimana nih, ada tipsnya atau memang ada cara-caranya biar kita terhindar dari kayak aduh kadang lihat jangan opa kayak gitu kan atau apa kayak gitu. Itu gimana Ustazah? Oke, jadi rasa malu ini sebenarnya tidak dikhususkan, pokoknya perempuan harus punya rasa malu, semuanya punya, harus gitu ya. Jadi kalau kata Rasulullah, setiap agama itu memiliki akhlak, dan akhlak Islam ya itu adalah rasa malu. Jadi kalau misalnya kita nggak punya rasa malu, ya udah kita nggak punya akhlak Islami gitu. Akhlak kita sebagai seorang yang beragama Islam gitu, nggak ada. Kemudian kata Rasulullah juga, idza lam tastahi fasna masyita. Jika kamu tidak malu maka berbuatlah sesukamu. Jadi memang rasa malu itu tidak diberikan hanya dikhususkan kepada perempuan, walaupun secara secara psikologi mungkin ya, secara psikologis atau secara apa berarti perempuan itu memang memiliki rasa malu yang lebih besar daripada laki-laki. Nah, tapi memang secara syariat gitu ya, yang namanya malu, rasa malu itu kata Rasulullah ya kalau misalnya kamu nggak malu, lakukan aja gitu. Jadi batasannya itu malu doang. Kalau kita mau berbuat ya batasannya itu cuma malu. Makanya sebagai akhlak Islam, misalnya kita udah berhijab, kita udah berusaha berhijrah gitu ya, tapi kita masih suka ngomongin orang gitu ya. Nah, batasannya cuma rasa malu. Malu nggak sih udah kayak gini gitu kan, udah kayak gini tapi masih suka ngomongin orang, masih suka makan bangkai gitu ya, bangkai saudara kita gitu. Malu nggak sih gitu. Batasnya cuma malu doang gitu. Makanya penting kita untuk mengasah rasa malu kita gitu. Rasa malu kita harus diasah. Nah, sekarang masa-masanya tadi ya kata Mbak Fia, masa-masanya medsos gitu ya, yang semuanya segalanya terbuka, walaupun medsos itu kan sebenarnya tidak hampir 100% palsu nggak sih gitu lah. Kita selalu menunjukkan hal yang baik-baik di medsos. Walaupun kita sedang sedih terpuruk, kita posting yang baik-baik gitu ya. Kita posting yang senang-senang. Walaupun ada yang benar-benar jadi dirinya sendiri ketika di medsos gitu. Tapi tidak mungkin 100% ya. Kita menunjukkan diri kita di medsos gitu. Nah, biasanya kalau nggak ada orang gitu ya, apalagi ya tadi rasa malu itu kan, kalau misalnya rasa malu biasanya lebih mudah muncul ketika ada orang ya, ada orang lihat malu gitu kan, kelihatan orang gitu ya. Misalnya lagi di dalam rumah pengen ambil baju di jemuran, malu kelihatan orang jadi tetap pakai hijab. Tapi kalau misalnya nggak ada rasa malu gitu ya, nggak kelihatan orang gitu ya, maka udah deh nggak malu gitu karena kelihatannya nggak ada orang gitu. Sama seperti kita lagi medsosan, kita lagi main HP, nggak ada orang yang lihat, ya udah sambil stalking, sambil komen-komen di di postingannya opa-opa gitu kan, ganteng banget gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar kita menjaga gitu ya? Selain tadi kita harus mengasah rasa malu, sebenarnya mengasah rasa malu dengan cara apa sih? Ya sama, beriman dengan sesungguh-sungguhnya gitu ya. Beriman dengan sungguh-sungguhnya, maka kita akan merasa malu sama Allah gitu. Allah itu maha pemalu loh, ya. Allah aja malu. Allah itu maha pemalu dan Allah maha menutup aib. Maka Allah suka orang yang malu dan orang yang menutup aib gitu. Jadi itu hadisnya ya. Jadi kalau misalnya kita malu, maka itu adalah hal yang disukai oleh Allah. Sebenarnya itu, kalau misalnya kita percaya sama Allah, kita yakin sama Allah, kita beriman kepada Allah, maka apa-apa yang Allah suka, kita akan ngikutin. Apa-apa yang Allah benci, maka kita akan meninggalkan, gitu kan ya. Batasannya itu. Jadi gimana caranya biar mengasah rasa malu kita? Ya, beriman dulu sesungguh-sungguhnya, ibadah sama Allah gitu kan, dekatkan diri kepada Allah agar kita menjaga gitu ya rasa malu. Dan selain itu kita juga harus sering-sering ikut kajian. Jadi ternyata gitu kan, untuk mencas keimanan kita tahu ternyata seorang muslimah itu harus seperti ini. Mungkin barangkali banyak muslimah zaman sekarang yang nggak tahu, ternyata hal ini tuh mempermalukan diri kita, ternyata hal seperti ini tuh akan menjatuhkan harga diri kita gitu. Makanya belajar gitu ya. Kita juga di sini masih belajar, masih terus insya Allah berusaha untuk memperbaiki diri gitu. Bukan berarti kita berbicara di sini kita sudah sangat baik gitu ya. Tapi kita justru di sini sedang mengingatkan diri sendiri untuk semakin baik lagi gitu. Nah, tadi ya selain memiliki rasa malu,
terutama malu sama Allah. Jadi walaupun gak ada orang, tetap aja kita merasa malu sama Allah gitu. Jadi mau stalking, malu kali sama Allah gitu ya. Dicatat sebagai perbuatan yang tidak baik gitu ya. Karena kita tidak menundukkan pandangan. Nah, menundukkan pandangan ini kan bukan cuma perempuan ya, laki-laki, bukan cuma laki-laki tapi perempuan juga. Jadi kan banyak yang bilang, laki-laki ya tundukin dong pandangan lo gitu, terserah baju gue kayak gimana, yang penting lo nutupin itu kan, nutupin mata gitu, tundukin pandangan. Gak cuma laki-laki, perempuan juga diperintahkan untuk menundukkan pandangan gitu. Itu sebagai cara kita untuk menjaga izah kita. Karena kalau misalnya kita mulai sama kayak laki-laki, kita mulai stalking, kita mulai scroll IG gitu kan, kita lihat feed gitu, terus ada postingan orang ganteng gitu, ganteng ya, pengen deh komen deh, terus atau pengen deh nge-DM dia deh, cakep banget sih kayak gitu. Itu akan membuka pintu menuju kemaksiatan gitu kan. Jadi yang pertama itu ya tutup, tundukin pandangan gitu. Kalau misalnya mau dijauhkan dari perbuatan yang semakin jauh ya, semakin parah, yaitu misalnya bahkan sampai perzinaan. Yang kayak kemarin kasus tentang mutilasi itu kan dimulai dari Tinder. Jadi mereka saling ketemu di Tinder gitu kan, di medsos. Lalu kan itu aplikasi jodoh-jodohan ya. Nggak tahu ya. Maaf ya, saya ternyata tahu gitu. Jadi ternyata tahu jodoh-jodohan, kemudian ketemu, akhirnya ketemuan dan melakukan perbuatan yang berzina, terus akhirnya dibunuh tuh laki-laki gitu. Intinya gitulah. Ceritanya seperti itu. Jadi memang dimulai dari kita tidak bisa menjaga pandangan kita gitu ya kalau di era medsos ini. Kemudian akan bisa berakhir pada perzinaan. Padahal kan harusnya yang dijauhi adalah perbuatan wala taqrabuz zina. Jangan mendekati. Jadi yang mendekati aja jangan gitu kan. Apalagi zinanya gitu. Jadi jangan yang mendekati. Suka scroll, suka lihat-lihat di postingan cowok-cowok gitu, walaupun di postingan doang, walaupun nggak ketemu langsung, itu tetap akan menumbuhkan penyakit-penyakit hati, rasa dengki atau rasa cinta yang berlebihan gitu kan terhadap figur yang nggak tahu siapa, dia juga nggak kenal kita gitu kan. Lalu kita akhirnya menjatuhkan harga diri dengan komen-komen gitu. Lalu membuka pintu kita akhirnya membuka diri kita di medsos, membuka aurat kita di medsos, berkata yang tidak baik di medsos gitu. Ya, sekarang zamannya memang seperti ini, menjadi tantangan bagi para muslimah sekalian gitu. Masya Allah. Jadi yang paling ngenonjok itu kadang ini tadi Ustaz bilang terus mengasah rasa malu setiap kayak kita mau melakukan apapun kayak gitu kan. Masa nggak malu sih sama Allah kayak gitu kan? Masa nggak malu sih sama baju? Kadang gitu Sasa kayak kalau semuanya di tempat kerja kayak gitu kan, pas ngomong terus ke bawah aja kayak gitu kan. Nah ya itu yang susah. Astagfirullahaladzim. Walaupun nanti pasti kayak gini, tahu nggak sih gini? Astagfirullahaladzim, tapi lanjut. Astagfirullahaladzim. Nah itu. Tapi memang astagfirullahaladzim ini sebagai cara kita untuk menjaga keistiqomahan kita itu dengan istighfar. Jadi kalau misalnya kita berbuat dosa, kan istiqomah nggak mungkin nggak berbuat dosa sama sekali, namanya manusia ya. Jadi kalau misalnya kita berbuat dosa, tahu istighfar, astagfirullah, tapi udah jangan lanjut gitu. Harusnya gini, astagfirullahaladzim, aku pergi dulu gitu ya Ustaz ya. Nggak astagfirullahaladzim, lanjut. Nanti astagfirullah lagi di akhir. Terus doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Nah kan tadi udah ya Ustazah di medsos seperti itu, kita juga tetap harus mengasah rasa malu kita walaupun nggak ada orang kayak gitu kan. Dan kita harus tetap ingat-ingat tuh kalau bener-bener kita itu diawasi kayak gitu kan sama Allah gitu kan Ustazah. Nah jadi kadang tuh teman-teman malah kayak gini, aduh jadi kalau seumpamanya aku taat aku nggak bisa gaul dong kayak gitu kan. Banyak banget tuh. Nah terus gimana ini Ustazah kalau seumpamanya teman-teman millennials muslimah kayak gitu tetap bisa kelihatan keren, tetap gaul walaupun itu sesuai dengan syariat. Oke. Ini kita berada di era industri 4.0 udah lebih lebih tinggi lagi. Jadi sekarang kita teknologi udah luar biasa canggih, kemudian fashion, bahkan sampai ke fashion tuh udah luar biasa deh. Bahkan hijab aja menjadi fashion sekarang ya. Masya Allah, iya. Jadi sebenarnya kemudahan banget buat kita kalau misalnya mau gaul, kita mau kelihatan orang, kita bukan kelihatan orang sih tujuannya ya, maksudnya tujuannya untuk menginspirasi orang lain gitu ya.
agar tetap bersosialisasi gitu ya, tidak menutup diri. Ya sekarang masa kemudahan banget, zaman-zamannya lagi mudah banget gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih kalau saya taat nanti saya jadi tertutup, jadi nggak bisa bergaul. Ya Allah, coba deh teman-teman, saya lupa karyanya siapa yang ada serinya buku kebebasan wanita itu. Karya siapa Mas, tahu nggak? Jadi ada buku judulnya Kebebasan Wanita. Saya lupa penulisnya siapa. Itu kalau teman-teman baca ya, bener-bener yang ternyata tuh perempuan zaman Rasulullah tuh seperti ini toh gitu. Ternyata tidak dikekang, tidak yang tidak boleh keluar rumah, harus di rumah terus, tidak yang tidak boleh bergaul kan. Kalau mungkin bayangan kita takut kalau taat nanti kita nggak boleh bercampur dengan, maksudnya berkumpul dengan laki-laki, nanti ikhtilat jadinya gitu kan. Nih Kebebasan Wanita karyanya Profesor Dr. Abdul Halim Abu Syuqqah. Jadi kalau teman-teman punya gitu ya atau mau nyari silahkan. Itu benar-benar yang ternyata tuh jadi gini, kita itu dulu perempuan itu kan masa jahiliyah sebelum datangnya Islam, itu perempuan udah kayak nggak ada harganya ya kan. Dibunuh, anak perempuan dibunuh kayak aib gitu ya betul, kayak aib. Jadi dibunuh dikubur hidup-hidup gitu ya. Kemudian diwariskan bahkan gitu ya, istrinya diwariskan ke anak laki-laki. Ya Allah, sedih banget ya. Gitu. Nah, terus ketika Islam datang benar-benar dimuliakan. Tapi pada sekitar abad 14 gitu ya, itu Islam masanya ya ketika mulai ada kejahiliahan lagi, yaitu ketika orang-orang ulama-ulama zaman itu sangat taklid dan sangat mengekang perempuan. Jadi perempuan itu benar-benar yang nggak boleh keluar rumah, nggak boleh beraktivitas, bahkan disebutkan cuma 3 tempat perempuan, 3 waktu perempuan itu boleh keluar. Ketika keluar dari rahim ibunya, ketika keluar dari rumah orang tuanya menuju rumah suaminya, dan ketika keluar dari rumah suaminya menuju liang kuburnya gitu. Bahkan sampai seperti itu. Itu pada masa jahiliyah di abad 14. Itu setelah Islam datang kan, berapa belas abad setelah Islam datang. Nah, kejahilian sekarang kan justru kebebasan yang kebablasan. Nah, gitu. Jadi memang ada masa ketika kita merasa ketika perempuan itu dikekang dalam atau dengan dalih ini adalah ajaran Islam, padahal ajaran Islam yang sebenarnya itu tidak seperti itu, dijelaskan di dalam buku itu. Masya Jadi Allah. Islam itu tidak seperti itu. Para sahabiah itu ada yang bahkan ikut perang, bahkan ada yang minta izin ke Rasulullah, ya Rasul, doakan saya biar bisa mati sama orang-orang, biar bisa syahid bersama orang-orang waktu itu perang apa gitu ya. Jadi sama Rasulullah kemudian didoakan, jadi memang dibolehkan. Kemudian perempuan menjadi perawat ya ketika peperangan berlangsung. Perempuan bersosialisasi, ikut kumpul sama para lelaki untuk mendengarkan pelajaran dari Rasulullah. Kemudian bahkan Aisyah juga menjadi rujukan para ulama gitu ya, para tabi'in untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah gitu ya, untuk belajar tentang hadis Rasulullah, tentang sunnah-sunnah Rasul itu lewat Aisyah langsung gitu. Jadi memang banyak banget gitu contoh-contoh mengenai perempuan zaman itu yang sebenarnya dibebaskan atau diberikan kebebasan untuk bersosialisasi, berpolitik, kemudian berniaga, kemudian belajar. Itu benar-benar diberikan gitu loh, bukan tidak ada batasan-batasan. Yang menjadi batasan itu kan adalah syariatnya. Misalnya ketika kita bekerja ya jangan kholwat, jangan berdua-duaan sama laki-laki doang gitu kan, dalam ruangan tertutup kayak gitu. Kemudian tidak bersentuhan gitu kan, ada ya itu ada batasannya, adalah syariat itu gitu. Tapi untuk bolehkah dia bersosialisasi, bertemu dengan masyarakat, itu sangat boleh, dan itu sudah dicontohkan oleh para sahabat perempuan ya, para muslimah zamannya Rasulullah gitu loh. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan itu, mungkin dia masih masih terngiang-ngiang sama ya itu pada abad 14 gitu ya, yang ketika itu perempuan dengan dalih ajaran Islam gitu ya, para perempuan dikekang, pokoknya dikurung di dalam rumahnya, tidak boleh keluar rumah. Ini adalah ajaran Rasul, padahal ajaran Rasul tidak seperti itu gitu. Ajaran Rasul adalah justru sangat memuliakan perempuan boleh keluar rumah,
perempuan dengan suaminya boleh ikut kemana-mana gitu ya, kan katanya pokoknya harus di rumah suaminya terus, nggak boleh keluar gitu. Enggak, perempuan itu boleh keluar rumah bersama suaminya, ikut jalan-jalan boleh gitu kan, ya, ikut kasihan kajian kan? boleh. Iya, kasihan Ustazah, zaman ke-14 cewek-cewek pada depresi. Iya, benar. Nah gitu, jadi kalau soal boleh show up atau tidak di dalam media sosial itu kan memang ada perbedaannya. Ada yang mengatakan nggak boleh selfie atau apa gitu kan, show up di media sosial gitu, karena perempuan itu adalah aurat atau apa gitu. Tetapi ya itu perbedaan lah, kita hormati saja gitu kan. Kita melakukan apa yang kita yakini saja gitu, bahwa sebenarnya perempuan itu boleh untuk berada di kerumunan, kemudian melakukan tadi perbuatan-perbuatan kebajikan gitu ya, menebarkan kebermanfaatannya di masyarakat, itu sangat boleh gitu, dan tidak ada batasan. Nah, terus gimana nih biar kita tetap apa ya, kita bisa bersosialisasi tapi kita tetap syar'i gitu ya. Mungkin itu ke arah sana gitu pertanyaannya. Jadi teman-teman, yang penting adalah ketika kita berada di suatu lingkungan, yang penting kita punya warna, kita punya prinsip. Saya punya prinsip misalnya, kalau misalnya pokoknya ajaran Islam itu adalah saya tidak boleh bersentuhan dengan laki-laki. Maka itu jadi prinsip kita. Kalau misalnya ketemu laki-laki mau salaman, maaf gitu kan, ya dengan bahasa yang enak lah, nggak bikin orang jadi ih dia kaku banget ya, ih dia kayaknya jutek banget deh, nggak mau diajak salaman lah apalah. Sebenarnya kan bisa dengan ekspresi, dengan apa, itu gampang banget sebenarnya ya sekarang. Maaf aku nggak salaman gitu, dan orang tuh sekarang udah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Orang yang pakai jilbab kayak gini tuh biasanya emang nggak mau sih diajak salaman gitu, dan itu biasa, dan nggak akan membuat kita atau membuat kita jadi negatif. Oh dia itu orang yang nggak suka bergaul. Kalau misalnya kita emang gaul orangnya, kemudian ramah, humble gitu ya, suka diajak ngobrol gitu, tapi kita tetap memegang prinsip-prinsip kita, ya orang juga akan menghormati kita gitu, menghormati prinsip kita gitu. Jadi yang penting sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita berkarya, kita punya prinsip dulu nih gitu. Sebelum kita bekerja, kita punya prinsip dulu. Prinsip kita adalah ya batasan-batasan syariat. Saya harus tutup aurat. Kalau mau bekerja, saya harus tutup aurat. Kalau misalnya kalau misalnya tempat kerjanya nggak memperbolehkan, ya udah jangan gitu kan. Orang itu prinsip saya kok gitu. Sebenarnya sekarang jadi serba mudah ya. Apalagi pandangan orang-orang, maksudnya sekarang kan zamannya toleransi. Jadi ya udah ini ajaran agama saya, toleran dong gitu kan, gampang gitulah untuk dijadikan alasan gitu. Iya, Masya Allah. Iya sih Ustazah, ibaratnya udah. Dan sekarang tuh kayak gelombang hijrah juga kan tinggi. Oh iya betul. Dan para itu artis gitu ya. Karena para artis juga banyak hijrah dan ibaratnya banyak juga orang-orang yang udah tahu seperti itu kan. Udah yang nggak, aneh apaan sih, nggak mau betul. Ini itu kayak gitu kan. Ustazah. Masya Allah. Satu lagi, bersih. Biasanya yang membuat kita jadi takut gitu ya, takut berpakaian syar'i, kemudian ketemu sama orang nggak mau ditemenin gitu ya, takutnya, maksudnya takut nggak mau ada yang gaul sama saya karena saya pakaian kayak gini. Yang penting kamu bersih, yang penting kamu soalnya gini loh, ini tuh udah lalu sih masa-masa seperti itu di tahun 2000-an awal gitu ya. Para muslimah, ibu-ibu terutama suka pakai baju jilbab gitu ya, berhijab, tapi bajunya gelap-gelap, terus nggak bersih. Maksudnya nggak bersih tuh ya bau dapur misalnya ya, atau enggak benar-benar kusam. Kalau sekarang kan udah skincare loh segala macam banyak ya gitu. Jadi gimana caranya biar kita bisa gaul sama orang lain adalah merawat diri kita dengan kebersihan, merawat diri kita, merawat wajah kita. Ini kan sebenarnya untuk diri kita sendiri ya, kesehatan diri kita sendiri. Tapi akan berefek kepada tadi sosialisasi kita kepada orang lain. Orang lain akan mudah terbuka kalau ini orangnya bersih ya gitu, wajahnya bersih misalnya. Kemudian ya dia pandai merawat tubuhnya kayak gitu. Jadi yang biasanya menjadi momok gitu, aduh nggak mau saya berhijab seperti ini, takutnya nanti jadi nggak gaul. Itu karena itu sih stigmanya orang-orang dulu itu adalah ketika berhijab panjang dia nggak bersih. Jadi ketika ketemu bau misalnya, atau enggak kusem atau bajunya buluk lah, atau apalah, atau bajunya tabrak-tabrakan warnanya. Nah itu dia. Sekarang zamannya fashion mah udah gampang lah gitu loh untuk pakai baju yang kemudian kita tetap syar'i tapi orang-orang tertarik gitu untuk ngobrol sama kita, untuk berbagi sama kita gitu.
Masya Allah. Dan itu juga kita juga ambil peran di situ kan Ustazah ya kan. Ibaratnya kalau ini nih Islam tuh seperti ini nih, Islam tuh bersih, cantik kayak gitu kan. Iya, Ibaratnya udah enggak apa namanya, orang tuh nggak kaku seperti itu dan nggak mau nanti aku ibaratnya kalau kita cewek-cewek gitu kan, wanita itu enggak ntar kayak Ustazah tadi bilang kayak enggak pakai jilbab gede ntar jadi kayak males ini nggak ganti kayak gitu kan. Sedangkan itu tuh kayak kita kayak PR kita tuh membentuk identitas baru. Kalau umpamanya yang wanita berhijab besar, wanita yang ini, oh ternyata wanita yang berhijab besar pun kayak fashionable kayak gitu kan, yang enggak apa namanya ya, sumpamanya dia sukanya warnanya yang soft, nah yang pakai lah gitu kan Ustazah. Jadi biar di luar sana tuh orang kan juga tahu. Iya gitu, betul. Jadi kita udah pakai hijab, kemudian apa namanya orang lain tuh ternyata image-nya gitu ya. Emang kita kan kalau pakai hijab itu kita membawa identitas kita sebagai seorang muslimah kan. Jadi orang pakai hijab itu ya, muslimah itu ternyata yang hijabnya gede-gede gini ternyata bau ya, ternyata gini ya, ternyata gitu ya gitu, ternyata jutek ya misal kayak gitu. Yang nggak usah juga gitu, kita bisa kok mengubah itu semua gitu. Jadi kalau misalnya ada yang mau berhijab kemudian merasa takut karena tadi nggak bisa gaul segala macam, sekarang zamannya mudah banget, kita bisa membuka diri kita, maksudnya membuka diri dalam hal kita mudah bersosialisasi ya, bermuamalah sama setiap orang gitu ya, di masyarakat dengan cara yang syar'i, sangat mudah gitu, dan orang-orang sekarang mudah menerima itu juga gitu. Masya Allah. Dan kantor-kantor pun sekarang udah banyak. Iya, kayak dulu kan jangan berjilbab besar. Sekarang banyak banget. Boleh cerita dikit? Oh iya. Jadi ibuku itu dulu pas SMA, beliau itu SMA-nya di SMA negeri. SMA negeri bagus tuh di Jakarta, gak usah disebutin lah ya. Itu nggak boleh pakai jilbab, jadi nggak boleh ada yang pakai jilbab. Di situ ibuku jadi orang yang kan tahun itu tahun berapa ya, berarti tahun 80-an nih kalau nggak salah. Jadi di situ ada sekitar 10 orang pejuang jilbab sampai masuk pengadilan. Sampai masuk pengadilan, jadi sampai di sidang gitu loh, di pengadilan siapa nih yang menang, siapa yang kalah. Jadi karena kalah akhirnya pindah sekolah gitu. Tapi kan sekarang gak gitu ya. Sekarang kalau misalnya ada sekolah yang kayak gitu kan di demo, bikin petisi gitu kan kalau sekarang ya. Jadi nggak ada apa ya, insya Allah nggak ada halangan untuk kita melakukan perbuatan yang tidak melanggar syariat gitu loh. Tidak ada halangan sebenarnya sekarang. Jadi yang merasa terhalang segala macam itu kayaknya cuma banyak alasan aja deh. Mungkin harus nonton ini channel ini agar kalian yakin. Ini sih apa namanya, memang biasanya kan kesiapan. Nggak apa-apa kalau misalnya belum siap, step by step aja. Kita semua menghargai menghargai proses, dan Allah sangat melihat proses bukan akhirnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita berproses terus memperbaiki diri, asal kita nggak denial sama ajaran itu. Jadi kalau misalnya aturannya pakai hijab diwajibkan, kita nggak denial. Ya kita memang belum siap, ya udah sampaikan aja kalau belum siap ya. Jangan sampai bilang masa sih nggak wajib, orang kata sini gue wajib gitu ya. Jangan sampai begitu gitu. Oke, kita terima bahwa ini adalah kewajiban, maka kita mau melakukan ini tapi butuh persiapan nih misalnya gitu, persiapan mental. Oke, nggak apa-apa, kita hargai proses itu, memperbaiki apanya dulu, kemudian pakai jilbab yang kecil dulu misalnya gitu. It's okay gitu. Itu adalah proses dan Allah akan melihat proses itu justru itu, bukan hasil akhirnya. Banyak orang yang sudah berhijab, makanya banyak yang bilang, buat apa hijab jelek, hijab panjang tapi akhlaknya buruk gitu kan. Nah, memang yang dilihat itu adalah prosesnya. Kita udah berhijab pun tetap harus memberikan atau melakukan perbuatan yang baik terus kan, biar dilihat oleh Allah gitu loh, agar dicatat gitu amalan-amalan soleh kita gitu. Masya Allah, nggak kerasa Ustazah, udah lama banget nih kita, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi dari tadi tuh kita udah ngomongin tentang kemuliaan wanita, terus sampai ke masa-masa kita sekarang gitu teman-teman, sampai di era millennials ini teman-teman semuanya harusnya lebih enak lagi jalannya. Ibaratnya hijrahnya kita itu untuk memegang syariat Islam nggak sepadan dengan yang kata Ustazah tadi, zaman ibunya sampai pengadilan. Ibaratnya kalau sekarang kita ibaratnya banyak isu ataupun apa yang ada di sekarang, kita bisa pegangan. Betul. Temennya banyak gitu kan, tinggal masuk aja ke komunitas yang mana seperti itu. Nah, muslimah bergerak misalnya. Iya, muslimah bergerak. Iya, benar sekali Ustazah. Ini
masuk ke sesi tanya jawab aja Ustazah. Oke. Tadi Ustazah juga udah ini ya Tapi buka. belum ada nih pertanyaan. Kalau di saya belum ada pertanyaan. Belum ada. Oke. Dari Vertizon udah ada belum Mas? Belum ada ya? Oke. Ini ada nih titipan dari teman-teman nih. Kan kalau seumpamanya nih kan teman-teman di luar sana seperti itu kan, ibaratnya tuh kadang setelah mendengarkan kajian gitu Ustazah, Masya Allah kayaknya tuh imannya tuh gitu kan, langsung ningkat banget, langsung kayak aku harus lakukan. Nah kadang itu belum dirinya memperbaiki, itu kadang juga dia aku juga harus ngajak temanku nih kayak gitu kan. Semangat kebersamaannya tuh sangat tinggi. Nah itu gimana itu Ustazah, seumpamanya aku tuh pingin nih ngajak temanku, atau aku ingin nih ngomongin temanku kayak gitu kan, biar dia nggak biar dia juga tahu seperti ini loh, kalau wanita itu sangat berharga gitu kan, seumpamanya kasus Iza ini sangat mulia kayak gitu. Nah itu bagaimana buat teman-teman biar nanti kan temannya itu bisa menerima seperti itu loh. Kadang kan apaan sih lo ngomong kayak gitu, kamu aja belum belum bagus kayak gitu, belum baik kayak gitu kan. Nah itu gimana? Jadi tadi kan pertanyaannya gimana nih kalau kita mau ngajak temen tapi kita malah dibilang kamu kan belum baik gitu ya. Nah gini, yang pertama kita kalau mau ngajakin teman, kita mau nasehatin teman itu bukan jamaahnya para khotib, jamaahnya ustadz gitu ya misalnya. Misalnya kalau Ustadz Abdul Somad kan kalau ke jamaahnya itu haram gitu kan. Pokoknya ini wajib, halal gitu ya. Jadi bukan seperti itu. Jadi kita ngomong ke teman bukan yang kayak gini haram loh, kayak gini nggak boleh loh, nggak boleh tahu mendekati zina itu nggak boleh loh misalnya kayak gitu. Bukan kayak gitu. Ya mereka juga tahu kali ya. Pakai jilbab itu wajib loh. Ya tahu. Ya, kebanyakan teman-teman kita kan tahu bahwa pakai jilbab itu wajib. Kemudian tadi ya mendekati zina itu haram gitu ya, dilarang oleh Allah gitu. Itu tahu. Jadi caranya bukan seperti itu. Caranya adalah kita ya sebagai seorang teman, caranya adalah mendekati dia terus, menemani dia terus. Jadi jangan pernah meninggalkan dia. Itu adalah caranya. Caranya smooth aja kalau sama teman. Jadi emang menggurui itu siapapun nggak suka kalau diguruin ya kan. Apalagi kalau dia tahu, apalagi kalau teman kita tahu bahwa kita ini bukan orang yang baik gitu ya. Atau kita sedang proses menuju baik, tapi ya masih banyak lah keburukannya. Teman kita tahu banget gitu. Pasti dia nggak mau lah dinasehatin gitu kan. Ya caranya adalah dengan mendampingi dia terus menerus. Kita tunjukkan akhlak-akhlak Islami. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah seorang muslimah yang baik. Kita dengan berhijab seperti ini bisa dikenal oleh orang lain. Kita bisa memberikan manfaat oleh banyak orang. Kita bisa menginspirasi orang lain. Maka dia akan merasa, oh ternyata hijab tidak akan menghalangi ya gitu. Akhirnya dia akan mencoba untuk berhijab. Karena kita temenin terus tuh, dampingi terus. Mau makan gak? Mau ikut makan bareng gak? Ikut gitu ya. Terus nginep gitu ya, diajak nginep gitu segala macam lah. Pokoknya banyak lah ya cara-caranya teman-teman untuk mengajak teman-teman sekalian gitu untuk tetap bersanding gitu lah, tetap berdampingan gitu, tetap bersama. Karena ada saat ya kita nggak tahu hidayah itu datang kapan, tapi hidayah itu kan adalah haknya Allah ya. Jadi kita nggak bisa, pokoknya dia harus dapat hidayah dari saya gitu ya. Ya itu haknya Allah. Ada saat ketika seseorang gitu ya, ketika dia menjalani kehidupannya merasa terpuruk gitu, ketika dia terjatuh, kemudian dia sadar bahwa wah saya harus kembali kepada Allah gitu. Kemudian dia teringat oleh sahabatnya yang selama ini berada di dekatnya gitu kan, yang selalu ada walaupun dia dalam keadaan senang ataupun sedih gitu. Dia akan ingat oleh sahabatnya itu gitu loh. Kemudian wah kayaknya aku harus belajar banyak dari dia nih, gimana caranya biar dekat sama Allah gitu. Jadi ya caranya adalah dampingin terus. Misalnya, aduh pengen ngajakin teman biar nggak pacaran gitu ya. Gimana ya caranya biar mencegah dia dari perbuatan itu? Dampingin, bersamai terus walaupun kita sering disakitin. Ayo aku ajak makan, ayo. Ya aku udah mau makan udah janjian sama pacarku misal gitu ya. Aduh sakit hati gitu. Walaupun kita merasa sering disakiti gitu ya. Tapi ada saat-saat ketika dia sakit hati, ketika dia terpuruk, ketika dia misalnya ditinggalkan gitu ya. Dia akan merasa yang ada selama ini siapa sih gitu. Ternyata bukan pacarku gitu ya, tapi sahabatku gitu.
oh iya ya dia kan ya dia baik banget walaupun aku sering nolak dia, diajak jalan nolak, sering ditolak gitu kan, dia tetap mau temenan sama aku gitu. Dia akan kembali ke kita, kemudian dia akan merasa wah kayaknya kehidupan dia lebih nyaman daripada kehidupanku waktu pacaran kemarin ya, kayaknya aku pengen deh hidup seperti dia. Gimana sih caranya gitu? Kamu ngapain aja sih selama ini biar merasa nyaman dalam beragama? Aku ikut kajian di sini, misal kayak gitu. Kan gampang ya kalau kayak gitu. Jadi memang mengajak teman itu bukan dengan nasihati secara langsung. Ini tuh nggak boleh tahu. Ya nggak akan, malah kita dijauhi ya. Jadi caranya, kalau menurut saya satu-satunya cara ya selain mendoakan ya, mendoakan itu sangat penting, mendoakan sahabat-sahabat kita, saudara sesama muslim untuk taat, untuk istiqomah gitu di jalan Allah. Ya selain itu adalah kita bersamai dia terus dimanapun dia berada, ketika dia dalam keadaan sedih, ketika dia dalam keadaan senang, kita terus ya tetap berada di sampingnya ya. Kemudian menunjukkan tadi akhlak-akhlak Islami kita. Kita memang dalam proses memperbaiki diri dan tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada muslimah yang sempurna gitu kan. Kita sudah memahami banyak hal pun pasti punya celah untuk melakukan perbuatan dosa gitu. Jadi kalau mau nunggu, kalau suami saya sih bilang gini, kalau mau nunggu baik dulu baru mau ngingetin orang, baru mau ngajak orang gitu kan, itu kayak kita mau berenang, mau berenang harus jadi ikan dulu gitu. Kapan gitu gitu ya, nggak bisa, maksudnya udah jadi bawaan. Kalau ikan kan emang udah habitnya, memang berenang gitu kan ya. Jadi harus belajar gitu. Nah kalau misalnya mau memperbaiki diri, kita mau ngajak orang gitu ya untuk berbuat kebaikan, ya kita sambil melakukan perbuatan baik, tapi sambil juga ngajak teman-teman kita. Ya tadi caranya adalah dengan membersamai dia. Sesekali boleh, mau nggak ikut aku kajian di sini? Mau nggak kita dengerin, kalau sekarang kan lagi online semua ya, kita dengerin podcastnya apa gitu, misalnya podcastnya Vertizon gitu misalnya. Jadi gitu, caranya untuk mengingatkan teman, mengajak teman gitu adalah dengan menunjukkan teladan dan membersamai dia terus. Jangan sampai capek bersamain dia terus, udah diingetin berkali-kali tapi nggak ada sadar-sadar. Udah jauhin aja. Ya kita sudah kehilangan satu kesempatan untuk berdakwah. Dan barangkali gitu ya, sebenarnya dia bisa menjadi jalan, kita menjadi jalan untuk dia mendapatkan hidayah, kan luar biasa ya gitu. Jadi itu kan ganjarannya besar sekali gitu ya. Begitu, nggak perlu sebenarnya sih untuk harus menjadi baik dulu, tapi kita harus tahu adabnya kalau sama teman seperti apa. Beda sama jamaahnya ustaz gitu ya. Begitu insyaallah. Dan yang kedua ini ada Ustazah, ada yang tanya juga tentang kalau seumpamanya di dunia kerja kan itu kita nggak ada pasti satu ruangan pasti ada kan yang cowok cewek kayak gitu kan. Nah itu bagaimana mensiasatinya, kayak sosialisasinya gimana pas di meeting, bagaimana kayak gitu kan. Kadang kalau kerja tim itu seperti apa yang harus yang bisa kita terapkan di dunia kerja sebagai seorang muslimah. Oke. Sekarang enak banget ya, udah new normal gitu kan. Jadi semuanya udah jangan salaman gitu, udah enak ya. Terusnya udah gitu sekarang online, jadi kita mungkin nggak akan mikirin kayak gitu-gitu. Tapi kalau nanti suatu saat kita akan menemukan dunia yang kemarin gitu, maksudnya kembali lagi gitu ya, kita bisa bersosialisasi lagi, kita bisa berkumpul dengan orang secara bebas gitu. Nah tadi kalau yang tadi sudah saya sampaikan tentang kita punya prinsip ya, kita punya prinsip yang harus dipegang. Jadi boleh kita berbaur sama orang lain gitu, sama laki-laki atau perempuan gitu ya, kita berbaur dalam meeting, kemudian dalam acara pernikahan misalnya ya, atau kita dalam reunian misal kayak gitu, boleh. Tapi kita kan sangat tahu ya batasan-batasannya. Tidak boleh berduaan aja, kemudian tidak boleh bersentuhan, tidak boleh, kalau buat perempuan tidak boleh, kalau ngobrol sama laki-laki kan tidak perlu merendahkan suara dan mendayu-dayu. Mendayu-dayu ya. Maksudnya kayak gimana sih? Ya gitu. Gitu. Jadi kayak orang tuh ngelihatnya aduh ayu banget nih orang ya gitu. Ya udahlah. Jadi enak kalau misalnya jadi orang nyablak, kayaknya enak ya gitu. Jadi nggak perlu gitu untuk seolah-olah kita ini
primadona gitu kan. Terus kalau misalnya ketemu sama kita berkumpul, kita pakai pakaian yang wajar-wajar aja, nggak perlu pakai makeup yang tebal banget, nggak perlu sampai, pokoknya saya pengen pakai baju yang semua orang kalau saya masuk semua orang lihat gitu misalnya. Nggak perlu kayak gitu. Karena sebenarnya yang dipentingkan di sini kan inner beauty ya. Sebenarnya kalau kita punya inner beauty, orang juga akan tertarik untuk lihat, tapi buat apaan sih gitu ya, kita malu kali liatin orang gitu. Jadi boleh kalau misalnya mau berkumpul, tapi memang ada batasannya. Batasannya itu seperti apa ya? Ya seperti yang ada di dalam syariat Islam, tidak boleh bersentuhan, tadi tidak boleh berkholwat ya, berdua-duaan. Kemudian kalau ngobrol ya ini, misal jarak segini juga sebenarnya nggak apa-apa, asalkan tidak bersentuhan, kemudian tidak berduaan aja gitu. Ya ada orang-orang yang lain nggak masalah. Nah kalau dulu kan, maaf sampai goyang. Kalau dulu waktu saya di kampus itu di hijab, misal lagi meeting di hijab LDK atau misal organisasi keislaman lah, itu kan dibuat hijab ya gitu, biar nggak ketemu langsung, ya itu nggak masalah lah. Tapi kalau misalnya kita berada di tempat yang heterogen, yang tidak semua berpemahaman yang sama tentang Islam gitu kan, apalagi kalau di situ ada non Muslim gitu ya sebenarnya nggak terlalu saklek juga. Yang penting tadi kita tahu batasannya seperti apa gitu aja sih. Ya. Yang penting juga teman-teman harus tahu tuh apa aja sih kalau yang semuanya batasannya dalam syariat Islam tuh apa saja kayak gitu ya. Jadi berarti teman-teman juga harus mengupgrade ilmu gitu. Betul. Masya Allah. Terus yang ketiga ini Ustazah. Nah tadi kan sekarang kan new normal, jadi semuanya tuh serba online gitu kan, meeting online, semuanya tuh serba online. Nah, seminar online, online gitu kan. Nah, kalau di situ nanti interaksi antara kita di sosial media ataupun dari pesan online itu seperti apa? Kan ada itu pamanya tuh ngasih di grup gitu kan, pakai emoticon gitu. Itu seperti apa Ustazah? Oke. Kita tahu akhlaknya aja ya, adabnya kita berinteraksi sama orang lain. Kalau misalnya kita terbiasa ngobrol sama orang dengan bahasa-bahasa yang kotor misalnya ya, dengan bahasa-bahasa yang nggak enak didengar gitu. Misalnya kalau laki-laki kan, kalau dia organisasi misalnya laki-laki suka agak-agak mesum gitu loh bahasanya misalnya. Itu kan sebenarnya nggak baik ya. Kita juga dengarnya nggak enak gitu kan. Kalau kita terbiasa dengan mengucapkan kata-kata itu, maka di sesi manapun, di saat apapun, di kondisi apapun, kita akan mudah untuk mengucapkannya. Jadi sebenarnya caranya ya kita membiasakan diri untuk menjaga ucapan kita, termasuk dengan tadi misal ngasih stiker atau emoticon yang nggak penting ya, misalnya aduh makasih ya mas, kasih love gitu ya, atau kasih emot cium gitu misalnya. Misalnya minta tolong kakak kelas dia satu organisasi bikinin ini dong poster, udah dikasih, terus kita ngasih emot-emot kayak gitu. Itu sebenarnya kan ya tidak kita harus tahu aja adabnya seperti apa gitu ya, adab dalam berinteraksi secara media, lewat media gitu. Itu termasuk. Kemudian memuji orang secara berlebihan ya, misalnya ada yang ngirim foto selfie terus wah cakep amat, ganteng amat gitu kan, nggak perlu lah gitu. Sebenarnya kenapa sih kok nggak perlu kayak gitu-gitu? Khawatirnya tumbuh penyakit hati. Misalnya saya jadi ini nih gimana gitu pas dipuji sama dia, pas dikasih emoticon gitu gimana gitu sama dia gitu, terus akhirnya berlanjut di chat pribadi. Di chat pribadi akhirnya berlanjut ke ketemu, pokoknya gitu deh. Jadi memang dari chat grup itu bisa ujung ke zina juga gitu ya. Kalau misalnya kita tidak tahu adab-adab dalam berinteraksi, ini sama aja sebenarnya berinteraksi secara langsung dan secara media, ya kita tahulah adabnya seperti apa gitu. Jadi yang penting tadi kita tahu nggak usah kalau misalnya di luar kerjaan nggak usah banyak bercanda gitu kan ya di dalam grup, karena takutnya ada yang baper, apalagi laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki juga sama sih, tapi kan biasanya yang baper kan perempuan ya. Jadi laki-laki ke perempuan yang suka muji-muji, yang suka gombal-gombalin, nggak perlu lah, nggak penting gitu kan. Nanti khawatirnya beneran ada yang baper. Kalau semuanya menganggap itu bercanda sih oke. Kalau ada yang menganggap itu baper gitu kan, terus dia jadi suka stalkingin laki-laki itu gitu. Terus akhirnya dia ngajak chat pribadi, wah nanti akan berlanjut gitu. Nah itu kurang-kurangin bercanda, kemudian kurang-kurangin adab ngobrol
yang nggak bagus, pakai kata-kata yang jelek, pakai kata-kata yang buruk, kemudian pakai emoticon-emoticon yang nggak bagus gitu aja. Terus kalau misalnya dalam bentuk Zoom atau enggak ini ya tatap muka lewat ini ya Google Meet misal kayak gitu, yang biasanya kita khawatirkan itu adalah kalau misalnya ada yang dandan dulu sebelum Zoom gitu kan, terus ada yang suka nih di situ gitu kan, ada laki-laki yang suka, terus sama dia dipin tuh videonya sih, bisa kan dipin? Ada aku kok enggak tahu ya. Karena dandan cantik gitu kan, cantik banget, jadi liatin dong gitu. Makanya tetap harus tahu ini momennya apa sih. Oh, kita lagi seminar online atau enggak kita lagi rapat organisasi yang nggak perlu glowing amat, yang penting rapi, yang penting kelihatan fresh gitu kan, biar nggak usah terlalu menarik. Jadi yang namanya tabarruj itu kan memang menarik ya. Bisa jadi kita nggak menor, tapi kita sudah tabarruj karena misalnya kita pakai baju yang nggak kelihatan yang beda sama yang lain. Kita beda sama yang lain, atau enggak kita pakai kayak nggak menor, emang nggak terlalu banyak, tapi kita pakai lipstick yang benar-benar mentereng gitu, jadi merah misalnya gitu. Jadi orang tertarik kan melihat itu gitu. Itu juga sudah termasuk tabarruj gitu. Jadi tabarruj itu bukan orang make upan aja tabarruj. Kalau misalnya semua orang make upan ya nggak kelihatan kan, karena menonjol. Tabarruj itu kan berarti surat Al-Buruj itu kan bintang kejora bintang kejora yang apa artinya? Surat Al-Buruj itu. Nah, jadi gugusan bintang ya, gugusan bintang. Jadi benar-benar yang kelihatan, paling kelihatan gitu. Nah, itu kan akar katanya sama. Jadi kalau tabarruj itu berarti yang menonjol, yang paling kelihatan itu dia. Mau misalnya semua orang pakai baju hitam, dia pakai baju merah sendiri, ya itu juga bisa disebut tabarruj juga gitu. Jadi nggak usah lah kita misalnya lagi online doang gitu kan, lagi Zoom online doang, terus kita pakai baju yang benar-benar ingin menarik hati orang lain gitu, biar tertarik orang melihat kita, gitu aja. Gitu ya. Yang penting kita tahu adab-adabnya ketika online itu seperti apa. Walaupun melalui chat, walaupun nggak ketemu langsung, tapi tetap ada adabnya. Wah, Masya Allah, sudah ini. Udah langsung asal aku sampai kaget. Masya Allah, alhamdulillah. Iya, udah selesai. Alhamdulillah udah selesai kajian ilmu kita ini Ustazah dengan 3 penanya tadi. Semoga teman-teman juga tadi yang udah titip pertanyaan bisa mendapatkan pencerahan nih. Masya Allah, pertanyaanku udah dijawab. Jadi teman-teman tetap bisa melihatnya nanti di video podcastnya Vertizon ini. Dan semoga aja kita semua via pribadi ini dapat banget pelajaran dari kajian ilmu pada sore hari ini. Demikian ada, semoga bermanfaat. Amin. Yang terakhir Ustazah, closing statementnya. Oke, kita sebagai seorang muslimah, atau kalau kita berarti banyak ya, kita sebagai muslimah, kita harus tahu bahwa yang menjaga diri kita itu adalah diri kita sendiri ya, selain Allah gitu. Jadi bukan orang lain yang bisa menjaga secara leluasa gitu. Kita punya suami mungkin, kita punya saudara laki-laki, kita punya bapak yang bisa menjaga kita, tapi kita yang jadi gerbang utamanya itu tuh mulai dari kita gitu. Kalau misalnya kita bisa menjaga diri kita bisa menaati syariat Allah gitu ya, menaati perintahnya, menjauhi larangannya, kemudian menunjukkanlah akhlak yang baik gitu. Insya Allah kita akan dimuliakan oleh orang lain. Kalau kita memuliakan diri kita sendiri, maka insya Allah orang lain akan memuliakan kita. Dan yang paling utama kan sebenarnya adalah Allah memuliakan kita gitu. Semoga kita semua gitu ya bisa diberikan keistiqomahan oleh Allah, kita dijaga oleh Allah untuk tetap berada dalam ketaatan kepadanya, kita tetap berada dalam istiqomah gitu ya. Kemudian kita dijaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dan kita bisa menjaga izzah kita, atau kita bisa menahan diri ya, ifah gitu, menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan, kekurangan. Semoga bermanfaat. Saya tutup ya. Boleh? Kita tutup bareng. Iya, kita tutup bareng. Sebelumnya teman-teman, demikian kajian kita ya Ustazah. Bila ada salah kata dari kami berdua via pribadi, kalau Ustazah, Masya Allah, semoga kedepannya kita bisa menjadi muslimah yang lebih baik. Amin. Dan bermartabat, menunjukkan
inilah indahnya Islam seperti Iya, itu. amin. Ya Rabbal Amin amin alamin. ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa Bihamdika bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.